Mari kita berdoa. Tuhan, dunia memberikan banyak tawaran kepada kami, tetapi satu hal yang dapat membuat kami menjadi puas, yaitu firman Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami mohon pertolongan-Mu kepada kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan menyegarkan jiwa kami, memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, menghadapi berbagai macam tawaran di tengah-tengah dunia hari ini, bahkan di tengah-tengah kondisi dunia hari ini yang sedang bergerak maju namun mundur secara rohani. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami, bukalah hati, bukalah pikiran kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada ini, supaya dapat menyampaikan dengan jelas, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh setiap jemaat. Terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk kita sekalian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun, juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca surat ini, kita menemukan sejumlah nada bicara yang berani dan tegas oleh Paulus. Kalau saya membaca ini secara pribadi, saya merasa Paulus mungkin sedang marah ketika dia menulis bagian ini. Poinnya adalah Paulus sedang menulis pembelaan mengenai diri dan pelayanannya. Sehingga menjadi pertanyaannya, memangnya ada apa sampai-sampai Paulus itu memberikan pembelaan? Memangnya ada apa sampai-sampai Paulus itu memberikan sejumlah klarifikasi dalam surat ini, khususnya dalam pasal yang kedua ini. Untuk itu supaya kita dapat memahaminya, saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai latar belakang masalahnya. Kita bisa mengeceknya itu tentang apa yang terjadi di kota Tesalonika ini di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara, kota Tesalonika adalah kota perdagangan dan pelabuhan yang menjadi ibu kota provinsi Makedonia pada saat Paulus melayani di sana. Sehingga Anda bisa bayangkan bahwa Tesalonika adalah kota yang maju, tetapi sekaligus di dalamnya juga ada banyak kepentingan politik di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kali Paulus dan Silas mengunjungi kota ini sudah ada rumah ibadah orang Yahudi di sana.
Dan Paulus selama 3 kali berturut-turut dalam hari Sabat itu menyampaikan berita Injil, sehingga ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, sebagian orang-orang Yahudi yang ada di sana itu menjadi iri hati. Panggung mereka dicuri oleh Paulus dan Silas. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 17 itu, kita akan lihat di sana mereka menggunakan preman-preman pasar. Gitu ya, datang menyerbu rumah Yason. Rumah di mana Paulus dan Silas tinggal. Meskipun Paulus dan Silas tidak mereka temukan ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan mengenai Yesus Kristus oleh Paulus dan Silas dipakai orang-orang Yahudi tersebut untuk menuding bahwa Paulus dan Silas itu sedang membuat gerakan itu untuk menggulingkan pemerintahan atau Kaisar Romawi pada saat itu. Sehingga terjadi kekacauan yang begitu besar. Bapak Ibu, pada malam itu juga, setelah kekacauan itu terjadi, pada malam itu juga orang-orang yang sudah percaya di kota Tesalonika itu menyuruh Paulus dan Silas meninggalkan kota Tesalonika. Bapak Ibu saudara-saudara, durasi pelayanan Paulus itu begitu singkat. Kisahnya itu di kota Tesalonika. Itu membuat Paulus merasa berhutang. Ia tidak ingin orang percaya yang ada di Tesalonika itu menganggap bahwa ia telah meninggalkan mereka. Selain itu ada sejumlah tuduhan-tuduhan yang dilancarkan kepada dirinya bahwa ia adalah seorang penipu ulung yang menggunakan agama untuk mencari uang. Itulah yang membuat Paulus perlu untuk menulis surat ini. Paulus juga ingin menguatkan jemaat di sana karena rupa-rupanya ketika Paulus menulis surat ini, jemaat sedang mengalami penganiayaan. Keadaan seperti ini dapat membuat jemaat yang masih baru itu mudah sekali untuk kompromi dan putus asa. Sehingga perlu sekali oleh Paulus dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus tidak melayani begitu lama di sana, tetapi dampaknya begitu luas pelayanannya terhadap jemaat di Tesalonika. Ada begitu banyak orang yang percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam pembelaannya ini di dalam ayat pasal yang kedua itu, Paulus menulis tentang karakteristik dalam pelayanannya. Yang pertama, Paulus bicara tentang motif dari pelayanannya. Dalam ayat yang ketiga, Paulus tuliskan bahwa sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Bapak Ibu saudara-saudara, orang dapat saja menyampaikan berita yang benar, namun dengan motif yang salah. Itu bisa saja terjadi dan mungkin terjadi, Bapak Ibu. Karena pada masa itu ada begitu banyak orang yang menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan. Dengan jelas dalam ayat yang kelima Paulus tuliskan bahwa ia tidak punya maksud loba tersembunyi. Ia terbuka dan jujur dalam setiap yang dia lakukan. Bahkan secara terbuka dia mengungkapkan mengenai jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhannya sehari-hari itu dengan sendiri. Dia berusaha dengan jerih payah itu untuk bekerja, memenuhi kebutuhannya dengan bekerja membuat tenda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, herannya hari ini banyak yang katanya pelayan Kristus, tapi banyak memakai Kristus untuk keuntungan pribadi. Ada banyak kegiatan-kegiatan rohani, penampilan-penampilan yang ditampilkan secara rohani, tetapi membungkus sejumlah motif-motif yang tidak murni. Sejumlah motif yang sebenarnya hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi itu bukan baru terjadi pada zaman ini, tapi sejak waktu zaman gereja mula-mula. Ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka pun menggunakan nama Tuhan itu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Paulus jelas tidak demikian. Dalam ayat yang ke-6, juga kami tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus bukanlah suatu usaha untuk aktualisasi diri supaya menuai banyak pujian dari orang lain. Bukan sebuah pencitraan yang dilakukan orang-orang pada masa itu dan juga pada masa kini. Gitu ya, banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang justru membuat pelayanan sebagai bentuk dari aktualisasi dirinya supaya menuai pujian dari banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus tidaklah demikian. Tetapi satu-satunya motif Paulus dalam pelayanannya adalah dalam ayat yang keempat.
yaitu supaya hati Allah itu disenangkan. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikianlah mengenai motif pelayanan Paulus. Kemudian dalam ayat yang ketiga, masih dalam ayat yang ketiga, Paulus membela seluruh pelayanan yang dia kerjakan itu dengan menunjukkan dengan jelas metode yang dia gunakan dalam pelayanan. Dalam ayat yang ketiga dia katakan bahwa Paulus tidak menggunakan tipu daya untuk memperoleh pengikut. Istilah tipu daya di situ Bapak Ibu mempunyai arti atau mengandung arti memasang umpan. Gitu ya. Maksud Paulus bahwa dalam pelayanannya yang dia kerjakan, dia tidak memanipulasi berita yang ia sampaikan atau memanipulasi situasi supaya banyak orang itu pada akhirnya mengikuti dia. Ya ibarat barang dagangan yang entah mungkin diberikan diskon besar-besaran supaya banyak orang yang beli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat bukanlah alat jualan Paulus. Tetapi melalui pelayanan Paulus, Tuhan buat banyak mujizat. Kata-kata yang terstruktur dan logis bukanlah andalan Paulus, supaya orang terhipnotis dan mengikuti Paulus. Bahkan pengalamannya yang berat dalam seluruh pelayanannya, tantangan yang dia hadapi hari demi hari, dan kebutuhannya sehari-hari, tidak ia gunakan untuk menarik simpati dari orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus bekerja keras itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan hanya demikian. Paulus bukan hanya bicara dalam pelayanannya, bukan hanya dia sampaikan mengenai motif dan metode ketika dia melayani, tetapi dalam bagian ini dia menunjukkan kepada kita mengenai otentisitas pelayanannya. Bapak Ibu, masih dalam ayat yang ketiga, Paulus meyakinkan bahwa berita yang ia sampaikan adalah berita yang otentik. Yang ia sampaikan adalah berita yang tidak ditambah-tambah atau dikurangi. Fokusnya jelas adalah mengenai Injil Kristus, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, ada 4 kali Paulus menulis kata Injil Allah di dalam pasal 2 ini. Dan 2 kali dia menggunakan kata firman Allah. Ini menunjukkan bahwa Injil merupakan satu-satunya berita utama dalam pelayanan Paulus. Paulus seluruh pelayanannya begitu otentik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang Paulus sampaikan dalam bagian ini, dalam pasal 2 mengenai motifnya, metode dan otentisitas pelayanan ini bukan hanya sekedar kata-kata manis seperti kata-kata seorang kekasih, atau bukan sekedar karya sastra yang menyentuh hati seperti seorang pujangga, bukan juga sekedar kata-kata yang menyenangkan telinga seperti kata-kata seorang motivator. Bapak Ibu, tetapi apa yang ia katakan benar-benar teruji dan terbukti bahwa pelayanannya Paulus mempunyai maksud yang murni. Dia tidak manipulatif dalam seluruh metode pelayanannya, dan juga berita yang dia sampaikan begitu otentik, datang dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, jika berdasarkan apa yang Paulus sampaikan mengenai pelayanannya, mengenai motif, metode dan juga otentisitas pelayanannya, maka kita tahu dari mana bahwa Paulus adalah seorang pelayan yang teruji. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu dari mana bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ini itu adalah sesuatu yang teruji kata-katanya. Yang pertama adalah Paulus adalah seorang pelayan yang teruji karena alasan yang pertama bicara soal fakta keteladanan. Bahwa apa yang dikatakan Paulus itu bukan sekedar kata-kata, tetapi merupakan fakta yang diketahui oleh jemaat. Dalam pasal ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dalam pasal ini Paulus berkali-kali menunjukkan konfirmasi bahwa jemaat itu tahu tentang seluruh tindak tanduknya, tentang apapun yang dia lakukan. Dalam ayat yang pertama kita bisa garis bawahi di situ, Paulus katakan, kamu sendiri pun memang tahu, garis bawahi. Kemudian dalam ayat yang kedua, dia tulis, seperti kamu tahu. Ayat yang kelima, hal itu kamu ketahui. Ayat yang kesembilan, sebab kamu masih ingat. Bapak Ibu, artinya bahwa pelayanan Paulus terlihat konsisten. Artinya bahwa pelayanan Paulus bukan hanya terlihat konsisten, tapi juga merupakan sebuah pelayanan yang benar-benar dirasakan
oleh jemaat. Seperti contoh yang dia gunakan di dalam ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-11 mengenai pengalaman pelayanan Paulus itu sama seperti pengalaman seorang anak dengan ibu dan bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata ibu dan bapak yang digunakan Paulus dalam ayat yang ke-7 dan ayat 11 ini menunjukkan betapa dekatnya relasinya dengan jemaat, sekaligus menunjukkan betapa berharganya jemaat di Tesalonika itu bagi kehidupan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada keteladanan yang terlihat. Ada keteladanan hidup Paulus yang terlihat oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Apa yang ia ajarkan sejalan dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang pertama, bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan mengenai keteladanan hidup Paulus. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan yang teruji. Namun yang kedua, mengapa kita bisa simpulkan bahwa Paulus adalah seorang pelayan yang teruji? Yang kedua adalah dalam ayat yang kedua kita bisa memperhatikan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-8 Paulus lanjutkan begini, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela bagi Injil, tetapi juga rela bagi hidup dengan jemaat. Ayat yang ke-9, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam. Ya, sementara mereka bekerja siang dan malam, supaya tujuannya tidak menjadi beban bagi jemaat. Itu kan ya. Kemudian sembari itu mereka memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat kedua, ayat 8, ayat 9, Paulus sedang bicara tentang tantangan yang begitu berat yang dia hadapi dalam pelayanan. Meskipun tantangan pelayanan begitu berat, menguras energi, melelahkan, bahkan dalam ayat yang kedua mengancam nyawanya, merendahkan dirinya, dihina, tidak membuat Paulus mundur dari pelayanannya. Kesulitan-kesulitan itu tidak menghalangi Paulus untuk terus memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau Paulus ini melayani itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk apa dia harus capek-capek dan rela menderita? Tapi penderitaan yang dia alami ini membuktikan dan membuktikan kepada kita bahwa dia adalah seorang pelayan yang teruji. Jika Paulus hanya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, maka untuk apa ia harus membiarkan diri mengalami penderitaan, penganiayaan karena berita Injil? Itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang teruji. Terlihat dari keteladanan hidup yang dia berikan. Bahkan ketika ada tantangan, dia tidak mundur. Tetapi yang ketiga, ada hasilnya, saudara-saudara. Ada hasil. Dalam ayat yang pertama, dia tulis begini, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama ini melanjutkan apa yang Paulus tulis di dalam ayat yang dalam pasal yang pertama, yaitu untuk menceritakan tentang kemajuan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, memang tidak ada hitungan yang pasti berapa lama Paulus ini tinggal di Tesalonika. Tapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 itu ditulis bahwa selama berturut-turut 3 kali Sabat Paulus menyampaikan firman Tuhan di sana, itu berarti waktunya kurang lebih hampir 1 bulan hanya Paulus ada di sana. Tetapi kehadirannya di sana Bapak Ibu dikasihi Tuhan hanya durasinya singkat, tetapi ada hasilnya. Orang-orang di sana percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan oleh karena Kristuslah orang yang berdosa itu dapat diselamatkan. Bapak Ibu, actionnya di sini jelas. Tidak hanya bicara, tetapi kehadiran Paulus di tengah-tengah orang Tesalonika memberikan dampak yang signifikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau Paulus adalah seorang pelayan yang teruji, pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu, apa yang membuat
Sehingga sebagai seorang pelayan, Paulus begitu teruji. Apa yang menyebabkan pelayanan Paulus menjadi seorang pelayan yang begitu teruji? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar seorang pelayan Tuhan itu menjadi seorang pelayan yang teruji? Yang pertama, dalam ayat yang kedua dituliskan oleh Paulus bahwa oleh karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, Paulus menyadari benar bahwa ia dapat melalui beratnya tantangan demi tantangan hanya karena pertolongan Tuhan. Dia sadar betul bahwa seluruh pelayanannya yang dia bisa lewati hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, ia dapat dengan berani memberitakan Injil. Siapa yang berani coba memberitakan Injil dengan nyawa taruhannya? Siapa yang mau capek-capek memberitakan Injil kalau harus menyediakan waktu berjam-jam memperhatikan jemaat yang ada di Tesalonika? Tetapi Paulus melakukannya bukan karena kekuatannya, tetapi dia sadar betul karena pertolongan Tuhan bagi dia. Itulah yang membuat dia bisa bertahan. Kehadiran Tuhan dalam pelayanan Paulus, itulah yang membuat dia bisa bertahan menghadapi seluruh ancaman, menghadapi seluruh tudingan-tudingan terhadap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya bisa menjadi seorang pelayan yang teruji? Paulus memberikan contoh kepada kita dalam ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus benar-benar teruji karena Paulus mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Ada begitu banyak hari ini pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan dengan dalam bentuk apapun, tapi tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi Paulus menunjukkan bahwa relasinya dengan Tuhan itu menjadi pondasi yang begitu kuat ketika dia melayani. Sehingga menghadapi berbagai tantangan, ancaman, godaan apapun, itu tidak mengubah orientasi dari pelayanan Paulus. Dia tetap pada orientasi yang sama, yaitu menyukakan hati Allah, bukan hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kalau mau dipikir-pikir, nggak salah juga dia menerima bantuan dari jemaat-jemaat yang lain gitu untuk memenuhi kebutuhannya dia. Tapi dia tidak pakai kesempatan itu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari jemaat-jemaat yang dia layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga relasi Paulus dengan Tuhan yang begitu erat ini, kalau kita membaca, karena Allah telah menganggap kami layak. Kata ini tuh mempunyai makna makna yang begitu, bicara tentang makna yang begitu dekat, bicara tentang sebuah relasi yang begitu erat. Sehingga Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan, hidupnya yang mengalami Allah itu menjadi hidup yang dapat dilihat dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana supaya menjadi seorang pelayan yang teruji sama seperti Paulus. Ayat yang keempat, masih dalam ayat yang keempat, kita garis bawahi, karena itulah kami berbicara. Jadi Paulus sadar betul bahwa berita yang dia sedang sampaikan itu adalah berita yang dipercayakan oleh Allah kepada dia. Terus kemudian dia tidak hanya simpan, didiamkan dan diabaikan, tetapi dilanjutkan dalam ayat yang keempat, dikatakan karena itulah kami berbicara. Bapak Ibu, Paulus taat dengan apa yang dikehendaki Allah baginya. Paulus menjadi seorang pelayan yang teruji karena dia taat melakukan apa yang Allah kehendaki baginya. Ketaatan kepada Allah itulah yang menuntun Paulus pada sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa ketaatan mungkin Paulus akan memilih-milih pelayanan yang ia sukai saja, atau dia akan memilih-milih pelayanan yang rasanya itu menyenangkan buat dia. Bapak Ibu, tanpa ketaatan mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendengarkan Injil. Mungkin hanya orang-orang yang punya kedudukan, yang mempunyai kekayaan, harta. Mungkin orang-orang itu saja yang akan mendengarkan Injil. Tetapi hari ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi percaya. Salah satunya juga adalah karena Injil tersebar ke seluruh tempat.
Karena juga pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Karena ketaatan seorang Paulus kepada Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah yang terakhir. Bahwa maka apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari dari hidup Paulus sebagai pelayan yang teruji ini? Apa pentingnya buat kita? Lah ini kan bicara tentang pelayanan. Lah saya nggak pernah pelayanan di gereja, saya di rumah aja begitu kan ya. Apa hubungannya dengan hidup saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, yang pentingnya bagi kita, poin yang pertama adalah setiap orang yang percaya, yang mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah seorang pelayan. Istilah pelayan yang dimaksud di sini Bapak Ibu, bukan hanya bicara soal seorang hamba Tuhan, majelis, para penata layan yang melayani di depan. Tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah seorang pelayan. Sebagaimana Allah Anak yang telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, Yesus Kristus itu menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan. Maka jika kita menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti seharusnya kita adalah orang-orang yang meneladani Yesus, menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bak tuan dan hamba, demikianlah hubungan Allah dengan kita umatnya. Tuan dari dunia ini, Allah kita, sang pemilik dunia ini, mempercayakan dunia ini kepada Anda dan saya sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan bahwa sesungguhnya sebutan pelayan Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi pendeta, penginjil, ataupun orang yang aktif dalam pelayanan di gereja, melainkan kita semualah pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, ruang lingkup kita melayani bukan hanya di gereja ini, tetapi bicara tentang lingkungan pekerjaan, keluarga, sekolah, kampus, dimanapun kita berada. Itu adalah lingkungan di mana Tuhan percayakan kita untuk hadir di sana sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang kita layani adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Anda dan saya merupakan representasi dari kehadiran Allah bagi dunia ini. Ketika ada orang berduka, kehadiran Anda bagi mereka merupakan representasi penghiburan dari Allah bagi mereka. Ketika ada orang yang lapar, kemudian Anda memberikan mereka makan. Ada orang yang kesulitan ekonomi, kemudian Anda ulurkan tangan untuk bantu. Saudara-saudara, kehadiran Anda adalah representasi Allah yang menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita tidak hanya sampai kepada sebuah kata-kata yang manis, tetapi harus sampai kepada sebuah tindakan yang merepresentasikan Allah yang kita percayai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang kurang pengetahuan, kurang bijak mengambil keputusan, maka kehadiran dan Anda dan saya adalah representasi Allah sebagai sumber hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah di dalam Kristus yang kita katakan kita percaya itu harus dampak jelas dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 40. Saya baca untuk kita, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada Anda dan saya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita haruslah membuat orang lain melihat Allah yang kita sembah itu terlihat dengan jelas dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita adalah pelayan Tuhan.
Tidak peduli seberapa tinggi pendidikan kita, tidak peduli setinggi apa jabatan kita di kantor. Peran kita mungkin berbeda-beda. Ada orang sebagai pekerja biasa, tapi mungkin ada orang yang manajer di kantor, ada orang yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fungsi kita semua sama sebagai pelayan Tuhan. Yang mana melalui hidup kita orang lain harus melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian yang kedua yang kita bisa ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa yang pertama, kita bukan hanya sebagai seorang pelayan, tetapi ketika kita sadar status kita sebagai pelayan Tuhan, ketika kita sadar bahwa status kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus, akan menentukan orientasi hidup kita. Bapak Ibu, disebut pelayan Tuhan berarti kan melayani kehendak Tuhan, bukan melayani kehendak sendiri. Orientasinya bukan lagi pada kehendak diri, tetapi pada kehendak Tuhan. Orientasinya bukan lagi pada soal apa yang saya anggap benar, apa yang saya anggap tepat, tetapi apa yang benar menurut Tuhan. Itulah orientasi yang harus kita punyai ketika kita menyadari status kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ingin mengambil keputusan, pertanyaannya bukan lagi seberapa keputusan tersebut menguntungkan kita atau tidak, tetapi apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Mungkin Bapak Ibu, kita dapat beli apa saja dengan uang yang kita punya. Lalu kita berkata bahwa kan yang penting aku nggak korupsi, kan yang nggak penting aku nggak curi uang orang, aku beli pakai pakai uangku sendiri. Ini kan semua hasil jerih payahku. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lupa bahwa apakah kita membeli sepatu 24 pasang karena mungkin sebulan beli 2 gitu ya. Itu berguna untuk kerajaan Allah atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anak kita mau masuk kuliah, mungkin seringkali kita membiarkan anak-anak pilih mau masuk universitas mana. Atau mungkin seringkali kita ya sebagai orang tua yang menentukan, udah kamu masuk universitas itu aja, gitu kan ya. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja dekat-dekat, gitu kan ya. Tapi mungkin kita juga lupa mengajak anak diskusi, serta kemudian sama-sama berdoa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali mungkin ada tawaran bisnis yang kemungkinan nilai omsetnya itu begitu menggiurkan, nilai omsetnya begitu besar. Tetapi mungkin harus melibatkan sejumlah spekulasi yang berpotensi curang. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, akankah kita ambil atau menolak karena kita sadar orientasi hidup kita pada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi, melainkan untuk Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah yang kita bisa temukan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu menghasilkan perubahan orientasi dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Sakeus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dia selalu pikirkan adalah bagaimana supaya dia bisa untung cuan terus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan untuk orang miskin. Kalau ada orang yang aku bikin susah, 4 kali lipat aku akan ganti. Bapak Ibu, orientasinya dia bukan lagi pikirin tentang seberapa banyak duit yang bisa dikumpulin. Tapi dia mulai pikirkan, oh sebagaimana Kristus yang datang menemui dia orang berdosa, dia pun juga harus menemui orang-orang yang di sekelilingnya, mencukupkan, menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Paulus secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Damsik menjadi saksi sejarah bagi kehidupan kita pada hari ini. Itu mengubah seluruh kehidupan Paulus, sehingga betul-betul nyata dalam seluruh pelayanan dia, orientasi seluruh apa yang dia kerjakan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bahwa apa relevansinya buat kita? Yang pertama tadi saya ulangi kembali, yang pertama adalah kehadiran kita itu merepresentasikan kehadiran Allah, bahwa kita adalah setiap kita adalah pelayan. Kemudian orientasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa orientasi hidup yang berubah itu akan mempengaruhi dan mengubah cara kita hidup, cara kita memperlakukan orang lain,
Cara kita menggunakan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahkan mempengaruhi sikap kita terhadap firman Tuhan. Sedang nonton ibadah online pada hari ini sambil tidur-tiduran kah, sambil guling-guling, sambil makan, sambil apa gitu Bapak Ibu. Kesadaran kita akan orientasi hidup kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk taat kepada Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari pengalaman Paulus ini kita juga bisa belajar bahwa kita sebagai para pelayan Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, gitu kan ya, tidak akan mungkin lepas dari tantangan demi tantangan dalam hidup. Kalau kita mau hidup benar, Bapak Ibu, banyak tantangannya. Kita mungkin di kantor dibilang sok alim, di sekolah mungkin teman-teman pemuda dibilang sok alim dan segala macam, itu kan ya. Kita dibilang bodoh karena tidak mau melakukan pembukuan ganda dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Paulus katakan bahwa dalam ayat yang kedua, oleh karena pertolongan Tuhan. Selalu ingat bahwa ada janji dan jaminan pertolongan Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita untuk sama-sama secara pribadi merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sadarkah kita bahwa Anda dan saya ini adalah seorang pelayan Tuhan? Kalau kita menyadari diri kita sebagai pelayan Tuhan, coba kita pikirkan, evaluasi diri kita sama-sama. Adakah hari ini seluruh keputusan yang kita ambil, orientasi dalam hidup kita itu tertuju kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar betul bahwa status kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah hari ini cara kita hidup, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan orang tua kita, cara kita memperlakukan anak, memperlakukan karyawan, memperlakukan orang-orang yang sekeliling kita, itu dengan baik atau tidak? Apakah kita menundukkan diri, bersedia menundukkan diri terhadap firman Tuhan hari demi hari atau tidak? Apakah kita bersedia untuk mentaati firman Tuhan atau tidak, meskipun itu sulit untuk dilakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan menguji apakah kita adalah seorang pelayan yang sungguh atau pelayan yang cuma nama, cuma ikut-ikutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kecil hati dan putus asa ketika kita ingin hidup benar. Namun ada tantangan, ada cemooh, ada hinaan dari orang lain. Percayalah bahwa kehadiran kita itu dapat dipakai oleh Tuhan itu untuk mengubah orang-orang yang ada sekeliling kita. Mungkin mereka belum berubah, tetapi Tuhan dapat mengubah Anda dan saya lebih dahulu. Bapak Ibu, saya teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya membayangkan begini, Anda dan saya, kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak menghasilkan buah, itu akan dipangkas oleh Tuhan. Mungkin tidak menyenangkan, mungkin tidak mengenakan, tapi satu hal yang saya renungkan begini, bahwa ingat, yang pangkas itu tangan Tuhan. Guntingnya itu di tangan Tuhan, bukan tangan yang lain. Jadi dia tahu betul bagian mana yang dia pangkas. Dia tahu betul bagian-bagian mana yang menghambat Anda dan saya supaya bisa berbuah. Dia tahu betul bagian-bagian mana yang dia pangkas sehingga bagian-bagian itu tidak menghalangi Anda dan saya untuk merepresentasikan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hamba-Mu Paulus yang boleh Tuhan pakai untuk menolong kami orang Kristen, anak Tuhan di zaman ini untuk belajar bagaimana setiap kami
supaya kami sadar dengan sungguh bahwa setiap kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal, sehingga hari ini kami boleh dikasih kesempatan oleh Tuhan, supaya melalui kehadiran kami orang lain dapat melihat Allah yang besar itu. Allah yang telah membebaskan kami, yang telah melepaskan kami dari dosa, adalah Allah yang berkuasa itu, supaya dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kami. Namun seringkali Tuhan, sikap kami, cara kami hidup, cara kami berpikir, itulah yang menghalangi orang lain untuk dapat melihat Kristus yang besar dan ajaib itu. Ampuni kami Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, setiap langkah-langkah yang kami tempuh karena kami pikir itu baik buat kami. Kami pikir karena itu sesuai dengan experience kami, sesuai dengan apa yang kami anggap tepat. Tapi seringkali kami lupa bahwa mungkin langkah-langkah yang kami ambil itu tidak memuliakan Tuhan. Kami mengabaikan Tuhan itu ketika kami berhadapan dengan kesenangan kami, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang kami sukai dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, supaya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami boleh membaktikan diri kami seumur hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa kami, kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Pada kesempatan ini kami datang kepadamu, ya Tuhan, biarlah Engkau yang memangkas bagian-bagian yang tidak penting, yang menghambat pertumbuhan kami secara rohani, yang menghambat kami untuk menghasilkan buah. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami dapat menghasilkan buah, orang lain dapat menikmati kehadiran Tuhan melalui kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, jemaat GKBI. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, ada begitu mungkin air mata. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Allah yang senantiasa setia selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan, untuk setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami tetap mau doakan untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang setiap minggu, baik itu ibadah-ibadah kategorial, bahkan ibadah minggu online seperti ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, supaya melalui setiap kami yang melayani, sungguh-sungguh kami sama-sama dapat bertumbuh, kami sama-sama dapat terbangun rohaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena dalam minggu ini saudara-saudara kami Tuhan boleh tambahkan mereka setahun usia, baik itu Ibu Lim Erna, untuk Saudari Nathanael Felicia, dan Ibu Sri Hartati Lukito. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada mereka. Setahun usia lagi yang baru. Siapakah kami Tuhan sehingga kami dapat menambahkan 1 tahun dalam umur kami. Namun jikalau kami punya 1 tahun lagi umur, sungguh-sungguh itu merupakan karunia Tuhan kepada kami. Dan kami sungguh berdoa buat saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka boleh terus tolong oleh Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka, hal-hal yang mereka doakan, yang mereka gumulkan. Kiranya Tuhan yang jawab seturut dengan apa yang Tuhan pandang tepat buat mereka. Terima kasih Bapak. Dan kami sungguh-sungguh juga sama-sama mau berdoa untuk persidangan Majelis Sinode Gereja Kristus yang akan diadakan pada tanggal 28 November nanti. Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon anugerah Tuhan bagi setiap majelis utusan dari berbagai gereja Kristus, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang akan bersama-sama mengikuti sidang ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat supaya setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kerinduan kami supaya melalui Sinode Gereja Kristus nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa pergumulan kami kepada Tuhan. Yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang putus asa, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang bingung
arah Tuhan, Engkau yang akan memberikan pengertian. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.